Halo teman-teman semuanya. Hari ini saya akan membahas secara singkat tentang tulang punggung demokrasi kita, yaitu partai politik. Kita sering melihat benderanya di jalanan, tapi bagaimana sebenarnya sejarah dan isi partai politik itu? Mari kita bedah. Bagian pertama, kita bicara akan sejarah. Partai politik di Indonesia sudah ada bahkan sebelum negara ini lahir. Perjalanannya bisa dibagi dalam 4 bab besar. Pertama, pada masa pergerakan nasional. Di era ini, politik terlahir bukan untuk pemilu, tapi sebagai alat perlawanan mengusir penjajah. Mulai dari Indische Partai di tahun 1912 hingga PNI dan partai-partai Islam lainnya. Tujuannya satu, yaitu Indonesia merdeka. Kedua, masa demokrasi liberal. Setelah merdeka, keran kebebasan dibuka. Puncaknya pada pemilu tahun 1955. Saat itu partai tumbuh subur seperti jamur, sangat demokratis. Tapi dampaknya ke pemerintahan jadi tidak stabil, karena sering berganti kabinet. Ketiga, masa Orde Baru. Di bawah pimpinan Presiden Soeharto, jumlah partai yang banyak tadi dianggap bikin pusing dan akhirnya menghambat pembangunan. Akhirnya, pada 1973, partai dipaksa bergabung menjadi hanya 3 kekuatan, yaitu P3, yaitu sebuah gabungan partai Islam, PDI, sebuah gabungan partai-partai nasionalis, dan Golkar atau golongan karya. Kondisi 3 partai ini bertahan selama lebih dari 30 tahun. Keempat, masa reformasi. Sampai sekarang, setelah 1998, kebebasan dikembalikan. Kita kembali ke sistem multipartai. Puluhan partai bermunculan, tapi bedanya dengan tahun 55, sekarang ada aturan ambang batas parlemen untuk menyaring agar jumlah partai di DPR tetap ideal. Struktur partai politik. Bagaimana bentuk atau struktur partai politik itu? Kalau teman-teman dari jurusan manajemen atau akuntansi, bayangkan partai itu seperti perusahaan raksasa yang punya cabang di seluruh Indonesia. Strukturnya hierarkis dari atas ke bawah. Yang pertama, ada tingkat pusat atau nasional, disebut DPP atau Dewan Pimpinan Pusat. Lokasinya ada di Jakarta. Isinya ada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Disinilah keputusan strategis dibuat, seperti siapa yang akan dicalonkan menjadi presiden dan anggota DPR. Di bawahnya ada tingkat provinsi, disebut DPD atau DPW. Tugasnya untuk mengkoordinasikan kebijakan pusat ke daerah tingkat 1. Di bawahnya lagi ada tingkat kabupaten kota, disebut DPC atau Dewan Pimpinan Cabang. Ini adalah ujung tombak operasional, mereka yang paling sibuk saat pemilihan bupati atau wali kota. Di bawahnya lagi ada tingkat kecamatan hingga desa, disebut PAC dan ranting. Ini adalah akar rumput yang bersentuhan langsung dengan warga sehari-hari, karena hierarkinya ada di paling bawah. Dengan struktur yang berjenjang dari Jakarta, dari pusat sampai ke desa, dan sejarah yang panjang, partai politik punya tugas berat, bukan hanya mencari kekuasaan, tapi menyerap aspirasi rakyat untuk diubah menjadi kebijakan yang lebih mensejahterakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan partai politik. Biasanya, partai politik pada umumnya menggunakan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 45 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI atau standar lain yang relevan seperti ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. Nah, biasanya sumber pendanaan partai politik bisa didapat dari 1. Iuran anggota, 2. Sumbangan yang sah menurut hukum berupa uang, barang, fasilitas,
peralatan atau jasa. 3. Bantuan dari anggaran negara yang diberikan secara proporsional kepada parpol yang mendapatkan kursi di DPR. 4. Sumbangan dari anggota dan bukan anggota yang sah menurut hukum paling banyak senilai 200 juta sampai 1 miliar per tahun. Dan kelima, sumbangan dari badan usaha yang sah menurut hukum paling banyak sebesar 800 juta sampai 4 miliar per tahun. Nah, biasanya untuk pengauditan laporan keuangan partai politik dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk dana bantuan dari APBN atau APBD dan oleh Kantor Akuntan Publik atau KAP untuk dana dari sumber lain seperti iuran anggota dan sumbangan. Tujuan audit ini adalah untuk memastikan pengelolaan keuangan partai politik akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Nah, untuk laporan keuangan tahunannya biasanya berisi laporan dana kampanye, laporan bantuan dari APBN atau BPD, dan laporan dana politik sumbangan pihak ketiga yang sah menurut hukum. Dan juga termasuk dalam laporan tahunan mencakup laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas, dan CHLK, serta laporan realisasi anggaran. Tetapi, pada umumnya jarang sekali kita temukan laporan keuangan partai politik dibagikan ke khalayak umum, karena menurutnya informasi mengenai laporan keuangan bersifat rahasia. Jika dipublikasikan, ditakutkan akan menjadi bumerang bagi partainya, karena bisa dimanfaatkan oleh orang parpol dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sebagai alat mencari atau mengulik-ngulik kesalahan yang dapat merugikan tujuan partai politik tersebut. Narasumber kami adalah Bapak Imam Indah Setiawan SE MM yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Magelang dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Observasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana struktur, fungsi, dan akuntabilitas keuangan dalam sebuah partai politik. Sejarah struktur organisasi berdasarkan hasil wawancara Bapak Imam menjelaskan bahwa PKB didirikan pada tahun 1998 oleh para ulama dan tokoh NU dengan peran besar dari Gus Dur. Beliau menegaskan bahwa negara ini tidak ikut berdirikan partai, namun negara berperan membuat regulasi agar pendirian partai berjalan tertib. Secara hierarkis, struktur partai kesusunan rapi mulai dari pusat di PPP hingga ke ranting tingkat desa. Bapak Imam sendiri saat ini berada di struktur DPC sekaligus menjelaskan tugas legalitas untuk membawa aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan daerah. Aspek keuangan akuntansi. Sebagai mahasiswa akuntansi, poin paling menarik bagi kami adalah mengenai pengelolaan dana. Narasumber menjelaskan bahwa pendanaan partai bersumber dari 3 hal, untuk iuran anggota, sumbangan yang sah, dan bantuan pemerintahan daerah yang dihitung berdasarkan perolehan suara. Karena melibatkan dana pemerintahan, transaksi menjadi mutlak. Laporan keuangan partai wajib diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK setiap tahunnya. Beliau mengakui adanya tantangan terutama terkait kelengkapan administrasi struktur bawah seperti anak cabang, namun perbaikan dan pendampingan terus dilakukan agar pengelolaan keuangan semakin tertib. Untuk kesimpulannya, partai politik tidak hanya berfungsi sebagai kendaraan aspirasi, tetapi juga merupakan entitas yang harus dikelola dengan standar akuntansi dan audit yang ketat.